Fatul Ijar fi kasril asrar li awqatil harsi wa hilqatil abkar. Ini ya yang tadi dipinta. Siapa yang tadi minta? Fatul Ijar, membuka sarung. Fi kasfil asrori, dalam menyingkap rahasia, li awqatil harsi, untuk waktu-waktu bercocok tanam, wa khilqatil abkari, dan rahasia penciptaan, bagaimana penciptaan perawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla qadruhu. Segala puji bagi Allah yang maha agung derajatnya, wa azza jaruhu, dan maha mulia orang yang bersanding dengannya, dalam arti dekat dengan Allah. Alladzi ja'ala nikah sababan li baqa'in naslil anami, yang mana Allah itu menjadikan nikah sebagai sebab untuk kelestarinya keturunan manusia. Wa wasilatan ila istibaqi syu'ubi wal aqwami, dan nikah menjadikan sebagai perantara untuk bercampurnya beberapa suku dan kaum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sahibil izzi wasidqi wal wafa. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Muhammad al-Mustafa yang terpilih, yang mempunyai sifat keagungan dan kejujuran dan memenuhi janji, wa ala alihi wa sahbihi asyarafa, dan juga tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya yang mempunyai sifat kemuliaan semua. Nujumil huda, yang menjadi petunjuk, yang menjadi bintang, atau gini, yang menjadi petunjuk di dalam yang menjadi bintang di dalam petunjuk. Wasofa, dan mempunyai sifat bersih. Amma ba'du, adapun setelah membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat dan salam, fahadhihi, maka kitab ini atau kitab kecil ini itu adalah kurosatun, kurosah, kitab kecil, sogirun yang kecil, hajmuha bentuknya, latifun syakluha, kemudian yang lembut bentuknya, jalilun qadruha, yang agung derajatnya, azimun naf'uha, yang banyak, yang besar manfaatnya, tastamilu ala fawaida, yang mencakup terhadap beberapa faidah, muhimatin, yang penting, tata'alaku bi ba'di malin nikahi, yang berhubungan dengan sebagian urusan-urusan pernikahan, minal harsi, dari berupa bercocok tanam, wa asrori awqatihi, dan rahasia-rahasia waktunya bercocok tanam, wa tadbirihi, dan mengatur tata caranya bagaimana, apakah doggy style atau woman on top atau misionaris, wa ma li khilqatil abkari, dan sesuatu rahasia tentang penciptaan beberapa perawan, minal ajaibi, dari berupa kekaguman atau keagungan, keajaiban, wal asrori, dan rahasia-rahasia. Jama'atuha, yang saya kumpulkan kitab kurosah ini, dan saya kutip dan saya petik ya, dan saya kutip min fuhulil ulama'i, dari ulama-ulama produktif teman-teman, warijali, dan juga ulama rijal yang luar biasa ilmunya. Amannahumullahu, semoga Allah memberikan anugerah kepada mereka semua ta'ala binailil fauzi, dengan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu keberuntungan. Syukron katsiron ala hadiyatikum wal ifdoli, dan juga mempunyai keutamaan. Wasamaituha, dan saya namai kitab kurosah tersebut itu bi fathil izari, dengan sebuah nama Fatul Ijar, artinya itu membuka sarung. Fatul Ijar ini fi kasfil asrari, dalam menyingkap rahasia, li awqatil harsi, dalam, supaya enak ya, jadi bahasa murad aja lah, dalam waktu-waktu bercocok tanam, wa khilqatil abkari, dan rahasia penciptaan beberapa perawan. Jadi bibir tipis maksudnya apa, bibir pecah-pecah maksudnya apa. Wallaha, sarung apa jarek, ya bisa lah dua-duanya. Wallaha ta'ala nas'alu ayyaj'alaha, dan saya dan hanya kepada Allah kami meminta ayyaj'alaha nafi'atan lana wal ikhwanina, agar Allah menjadikan kitab kurosah ini bermanfaat bagi kami dan bagi saudara-saudara kami seiman, muslim ya, al-muslimin. Wa yaj'alaha, dan kami meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kitab kurosah ini dakhiratan, sebagai simpanan. Apa ya simpanan maksudnya? Ini berarti ya investasi gitu ya, investasi lana, bagi kami, wali walidina, dan bagi kedua orang tua kami, karena memang ilmin yuntafa'u bihi, itu salah satu amal jariyah, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wali walidina, dan kedua orang tua kami, yaumala yanfa'u malun, di hari harta itu tidak akan lagi bermanfaat, wala banunun, dan juga tidak
bermanfaat anak-anak ilaman atallaha kecuali orang-orang yang mendatangi Allah biqalbin salimin dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Min afatil qalbi, dari penyakit-penyakit hati, wasu'id dzununi, dan jeleknya persangkaan. Jadi urusan kolbi pun sama diurus. Jadi nggak cukup cuman sholat masuk surga. Ternyata kalau ada benci pun susah, nggak bisa masuk surga. Ilam, ketahuilah teman-teman, anna nikah, sesungguhnya nikah itu adalah sunatun, sunnah, margubatun yang disukai, wa torikotun, dan torikoh itu jalan, mahbubatun yang dicintai. Jadi nikah itu sunnah. Sunnah di sini itu sebenarnya bukan berarti secara mutlak, karena ada kalanya orang nikah itu hukumnya haram, ada kalanya hukum nikah itu hukumnya mubah saja, ada kalanya hukumnya wajib, tergantung, karena hukum fikih itu yakhtalif bi ikhtilafil ahwal, berbeda-beda hukumnya itu. Tapi kalau diartikan sunnah di sini adalah sunnah yang mau difailan Nabi, betul. Tapi secara hukum karena perlu dipandang dulu itu, suaminya ini sanggup atau enggak dalam nikah itu, atau misalkan dia itu memang udah siap mental atau enggak, itu diperhitungkan. Kalau belum siap nanti hukumnya bisa jadi haram gitu. Li'an nabihi, kenapa nikah itu sunnah? Karena li'an nabihi baqa'at tanasuli wadawa ma tawasuli, karena dengan pernikahan tersebut itu dapat menghasilkan keturunan dan keberlanjutannya silaturahmi, hubungan. Faqad harradahu asy-syari'u al-hakimu, dan sungguh telah mendorong, dan sungguh syariat yang bijaksana. Syariat di sini bisa diartikan Allah yang mempunyai syariat atau Kanjeng Nabi yang membawa syariat, telah mendorong, memotivasi kita untuk menikah. Faqala azza min qaidin, maka sungguh Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, maha mulia Allah dari segala yang mengucap. Ucapan dan firmannya itu, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian semua, 2-2, 3-3, 4-4, enggak boleh lebih. Al-ayat, teruskanlah ayatnya. Wa qala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya Allah, min ayati qudratillah, Allah itu menciptakan kalian itu dari diri kalian sendiri, dari golongan ya, bukan dari ciptaan tapi dari golongan diri kalian sendiri, sama-sama manusia, untuk menciptakan pasangan-pasangan kalian. Litaskunu ilaiha, supaya kalian itu merasa tenang, merasa anteng, karena yang penting itu nyaman dulu teman-teman. Setelah sudah nyaman, wa ja'ala bainakum, dan Allah itu menjadikan di antara kalian mawaddatan, sifat cinta. Jadi ketika kita nyaman maka nanti timbul rasa cinta, warahmatan, dan setelah itu timbul rasa kasih sayang yang insya Allah melekat sampai hari kiamat. Makanya beda, ada cinta, ada sayang. Cinta itu setelah sayang, sayang itu setelah cinta. Yang penting itu nyaman dulu, setelah nyaman timbul cinta, setelah cinta baru timbul kasih sayang. Makanya walaupun udah nenek-nenek, kakek-kakek, tapi rasa sayang itu telah selalu melekat. Itu yang namanya rahmah. Wa qala wa ankihul ayyama minkum wasolihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Dan nikahkanlah wanita-wanita, bukan ayami ini bukan wanita, ayama ini bukan wanita ya, artinya itu orang yang masih belum berpasangan atau jomblo, dan nikahkanlah jomblo-jomblo di antara kalian. Wasolihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang soleh dari hamba-hamba kalian dan hamba-hamba wanita kalian. Yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli, ketika mereka itu orang-orang yang fakir, melarat, miskin, gak jelas, gak punya teman sedepan, pengangguran, kaum rebahaners, beban keluarga, maka yughnihimullahu min fadli, Allah akan memberikan kekayaan bagi mereka dari kesifat fadlnya Allah. Hadza min fadli rabbi. Itu al-ayat, teruskanlah ayatnya. Wa min ighnaihi, dan sebagian daripada salah satu bukti Allah memberikan kekayaan, memberikan sifat ghina bagi mereka, anna rajula qabla dukhulihi fi qaidin nikahi lahu yadani wa rijlani wa ainani wa ghairiha minal jawarih bihiddatiha faqat. Karena mereka itu laki-laki sebelum memasuki ikatan pernikahan, mereka hanya mempunyai 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, dan selainnya. Jadi ada 1 kelamin doang, minal jawarihi, dari anggota-anggota badan, dengan batasan-batasannya sendiri. Fakot saja.
Walakin kullama dakhala fihi sorot tilkal a'dha'u tatadha'afu difaini bi ziyadati a'dha'i zawjatihi ilaiha. Tetapi ketika seorang laki-laki itu telah memasuki ikatan pernikahan, maka anggota badan tersebut itu berlipat ganda 2 kali lipat dengan tambahan anggota badan seorang istri. Yang asalnya tangan punya 2 jadi punya 4. Yang asalnya perut punya 1 jadi punya 2, ya kan. Jadi asalnya 500.000 itu dulu sebelum nikah itu besar ya teman-teman, setelah menikah itu kecil kayak gitu. Nah kayak itulah. Yang asalnya punya kepala 1 jadi 2, jadi bisa musyawarah keluarga. Ilaiha illa ala, bukan illa ya, tapi ala ya. Ala taro anal arusata, apakah kamu tidak melihat bahwasanya ketika seorang wanita pengantin idza qalat lil arisi, ketika mengatakan kepada pengantin laki-laki, mengatakan liman yadaka, untuk siapa kedua tanganmu, untuk siapa kedua tanganmu. Qala, katanya kemudian seorang pengantin laki-laki mengatakan laki untukmu wahai wanitaku. Jadi untuk siapa kedua tanganmu? Untuk dadamu gitu teman-teman. Wa idza qalat lahu, dan ketika seorang pengantin wanita itu mengatakan kepada aris, kepada pengantin laki-laki, liman anfuka, untuk siapa hidungmu. Qala, katanya si pengantin laki-laki mengatakan laki untuk kamu, untuk mencium belahan dadamu misal. Wa idza qalat lahu, dan ketika seorang wanita mengatakan kepada seorang pria, pengantin pria, aidan lagi, liman ainaka, untuk siapa kedua matamu, katanya itu, untuk siapa kedua matamu wahai suamiku. Kemudian suaminya menjawab, qala laha mujiban wa muannisan laki wa hakadha. Kemudian seorang laki-laki tersebut mengatakan kepada istrinya, menjawab sambil menghibur, untukmu, semuanya untukmu, dan seterusnya. Jadi mau ditanya apapun, untukmu, dan untukmu. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya ma'syara syababi, wahai golongan orang-orang yang muda yang belum menikah, para jombloners ya, para rebahaners beban keluarga, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian itu mampu untuk ba'ah. Ba'ah ini maksudnya itu lebih umum, bukan hanya sebatas mahar ya, tapi nafkah batin, nafkah zahir, pernikahan, hajatan dan lain-lain sebagainya. Ketika sudah mampu semuanya, mampu untuk ibaratnya mapan lah gitu ya, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Fa innahu aghaddu lil basari, karena sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan terhadap penglihatan. Wa asanu lil farji, dan lebih menjaga terhadap farji, karena kalau belum menikah lagi sange-sangenya ya teman-teman, ujug-ujug ya, tiba-tiba langsung ke WC main sabun, udah gitu senam 5 jari atau ritual 5 jari, kan itu enggak jelas, tidak terjaga farjinya ya teman-teman. Akhirnya nanti sudah tidak perjaka lagi. Al-hadis teruskanlah. Wal ba'atu, makna daripada al-ba'ah dalam hadis tersebut itu adalah nafaqah adh-dhahiratu wal batinatu. Jadi nafaqah dhahir dan nafaqah batin. Nafaqah dhahir seperti memberikan makan, minimal itu berapa gitu ya. Ada di keterangan kitab fikih ya teman-teman. Nah, terus harus memberikan tempat tinggal. Memberikan di situ bukan harus punya ya teman-teman, tapi menyediakan tempat tinggal walaupun nyewa, walaupun minjem. Kemudian ada nafkah zahir itu seperti memberikan baju ya, setiap satu musim sekali memberikan baju baru, itu wajib hukumnya. Kalau misalkan gak menafkahi, itu hukumnya hutang. Misalkan ada seorang suami tidak menafkahi istrinya, maka istrinya itu berhak untuk menagih yang kemarin gak dinafkahi, dan itu hukumnya wajib nafkah selagi wanita tersebut itu tidak menolak hubungan suami istri dengan suaminya. Gitu. Wal batinatu, dan juga nafkah batin ya, salah satunya adalah senam 5 jari, kemudian bercocok tanam atau sepak bola. Kamakila, sebagaimana yang dikatakan waqala, dan mengatakan juga idon tazawwaju, nikahlah kalian semua, al-waluda, kepada wanita. Al-walud itu aifaulun, banyak anak, wanita yang banyak anak. Al-waduda yang penyayang. Fa ini, karena sesungguhnya saya itu mukasirun, akan membanggakan kebanyak kalian, bikum al-umama, kepada atau gini ya, akan saling banyak-banyakan umat gitulah. Nah, yaumal qiyamah, al-hadis atau kamakol, atau seperti inilah gitu.
wa ghairuha dan selain hadis yang telah disebutkan minal ayati wal hadis dari hadis-hadis dan ayat-ayat dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pernikahan. Alhamdulillah.